Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Ubedillah Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu, apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya, ya punten banget ini, mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya, dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya, saya bukan orang itu. Oke, yang pertama apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas, zikir la ilaha illallah, Allah kah atau sholawat kah, maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya. Ya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama torikoh, karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat. Ya. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah, bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke, semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya, sudah puluhan tahun belajar tasawuf, pakai kitab, tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa. Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Gak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang, gak ada pergerakannya. Gak bisa begitu. Ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah, kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja, antum sebut Allah, akan muncul keberanian luar biasa. Ya, nggak takut lagi dicaci maki orang, nggak takut tadi punya jamaahnya hilang, nggak takut. Kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian, kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang ngatur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab, saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Ya, kalau nggak muter-muter aja terus teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja, nih zikir kamu amalin, ntar akan datang khusyuknya. Nggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya
bercita-cita dengan berangan-angan, cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan, belajar tasawuf, berakhlak bagus, tapi nggak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya, orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh, ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu, garing semua. Ya, hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil, dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis, ada manajer kah, ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau mal. Sama, ketika dia hijrah, bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru, ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu. Gak bisa dikatain pakai dalil. Ya. Ini maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga ya, zahir batin. Ya. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru. Bukan jamaah yang ngizinin. Nah, inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz, tapi ada namanya ijazah kemursyidhan, ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat, dia bukan mursyid. Ada orang gak punya banyak riwayat, tapi dia mursyid. Nah, ini lebih afdal, karena dia dididik langsung sama gurunya. Nah, tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang kemursyid. Ini gak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid. Orang ini yang ijazah riwayah ini. Ya. Nah, ijazah tarbiyah namanya, itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu. Ya, semoga guru ibu termasuk bagian itu, amalkan apa yang diajarkannya. Dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun ada mursyid di kota kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh. Kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon maaf, saya mohon izin, saya pernah ikut kajian Buya di YouTube. Kemudian Buya mengijazahkan sholawat ahadiyah, dan itu alhamdulillah saya mengamalkan. Saya mohon izin untuk mengamalkannya Buya. Semoga Buya mengizinkan. Kemudian yang kedua Buya, kadang-kadang kita mengikuti kajian lewat YouTube itu, kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga sambilan, misal sambil masak atau sambil nyetrika, itu bagaimana Buya? Apakah itu termasuk su'ul adab atau bagaimana? Karena kalau untuk kajian seperti ini kan memang kita fokus ya. Kalau di rumah kadang kita sambil masak atau sambil nyetrika untuk keluarga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ilustrasi aja Bu. Saya punya kawan dan punya guru, kalau khatam Quran biasanya di atas motor. Maksudnya apa? Dia kalau naik motor, bukan ngapalin, takrir, ngulang bacaan dari awal sampai akhir. Maka sering Allah ya Ahad, itu bacaannya. Saya dipermasalahkan ke yang 3. Allahumma ya Ahad salli alal mahdi. Ya Allah berilah salawat sampai ke rahmat kepada al-mahdi, khalifahmu. Apa kata orang ini? Ini kadang yang mempersoalkan orang yang dianggap alim di tempatnya. Maka saya jawab ya, gak boleh kata dia sholawat kepada selain Nabi. Kata orang alim ini. Gimana Pak? Benar gak boleh sholawat kepada selain Nabi? Boleh gak sholawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Boleh. Tapi antum gak hafal dalilnya kan? Aneh hafal dalilnya, alhamdulillah. Satu kali Nabi SAW lagi jadi beliau ini direktur zakat juga. Ini Rasulullah ini mix ilmunya banyak, kolbunya terluas. Beliau jadi direktur zakat. Nah, mengajari panitia zakat bagaimana cara menerima zakat. Datanglah Ibnu Abi Aufa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Mengantarkan gandum atau kurma, menyerahkan kepada Rasulullah SAW dan juga perhiasan-perhiasan. Apa kemudian kata Nabi? Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Boleh toh salawat kepada? Nah, di Quran ada nggak? Ada. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawatmu atas mereka, salawat berarti doa. Salawat berarti doa. Sakanun lahum, itu akan menenangkan mereka. Coba Pak, nanti kalau memberi sesuatu kepada seorang, didoain olehnya. Kita merasa merinding, walaupun orang itu nggak merinding. Kita senang sekali. Kenapa? Ini sunnatullah. Dan Allah sudah menggariskan, inna salataka sakanul lahum. Salawatmu, doamu, itu menenangkan mereka. Jadi bolehkah salawat kepada selain Nabi SAW? Boleh, karena salawat kepada selain Nabi artinya doa. Salawat ke Nabi artinya doa juga. Tapi pantaskah kita mendoakan Nabi? Enggak. Justru mendoakan Nabi sebenarnya mendoakan diri kita. Ya. Ya Allah, berikanlah salawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang lama, orang Palembang, orang Banjar, ya, dulu mereka membahas Nur Muhammad SAW. Di dalam diri kita ada Nur Nabi Muhammad SAW. Jika kita bersalawat kepada Nabi, maka Nur di sini tambah besar. Itu yang disebut engkau bersalawat kepadanya sekali. Allah besarkan nurmu 10 kali. Itu maknanya. Sallallahu alaika asyara marrat. Allah bersalawat kepadamu 10 kali. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini, apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan dia ya di sini ada maulidnya, baca maulidnya. Ya. Yang penting tuh bukan gendangnya Pak ya. Penghayatannya yang penting. Ya, gendangnya mah nggak usah kenceng-kenceng, yang lembut ya. Rasulullah disebut Al-Ab Al-Akbar. Ya. Maka boleh menyebut Assalamualaikum ya Aba Ruhi, atau ya Abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda rohku. Itu maknanya, bukan ayahanda jismani. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi?